Mari naikkan sembah kita kepada Tuhan. Sebab Dia baik, Dia sangat baik Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang syukur kami
Tuhan
baik bagi setiap kami. Kasih setiamu besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Engkau. Kami siap meninggikan nama-Mu Tuhan. Bertatalah atas setiap puji-pujian kami. Haleluya. Semua memuji Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Haleluya. Yes. Kau ceritakan saudara katakan. Tuhan Yesus baik bagi saudara. Haleluya.
Kami bangga punya Allah seperti Kau. Kami bangga punya Allah seperti Kau. Tuhan, Tuhan Yesus, Ya Roh Kudus, Tuhan Yesus, kami berserah belum hanya kepada Yesus, 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 Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih buat berapa-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak ya Roh Kudus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, ya Tuhan. Di setiap kami, di setiap kami siap, kami siap Tuhan, kami siap, kami siap, kami siap. Terima kasih Bapak Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kasih setiamu besar bagi setiap kami. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Tak habis-habisnya ya Tuhan. Engkau terlebih besar Tuhan. Terlebih besar Tuhan. Kasih-Mu besar, kuasa-Mu besar Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Yesus, kami akan Engkau tempat yang maha tinggi. Kami akan Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur hanya terima kasih Yesus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur dan sangat bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Berkasih-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Jamah setiap kami yang apa ya Allah. Jamah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami ya Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Tutup bungkus setiap kami Tuhan. Kami mau terima kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Jamah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Urapi hamba-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu ya Roh Kudus. Jamah hamba-Mu. Jamah dia Tuhan. Karena dia tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Karena dia tidak mampu tanpa Engkau.
dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Jamah hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk bungkus semua kami yang hadir ya Tuhan di pagi hari ini ya Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau saja Tuhan. Tidak ada hal lain ya Tuhan selain Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang kami datang untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Tuhan jangan setiap kami ya Tuhan. Tutup bungkus tempat ini ya Tuhan. Tutup bungkus tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau tolak setiap kuasa-kuasa roh-roh yang mencoba mengganggu setiap kami, jalannya pikiran kami ya Tuhan, untuk fokus kepada Tuhan kami, Raja kami ya Tuhan. Kami mau tolak di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa atas tempat ini, di ruangan ini ya Tuhan, dan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami semua yang mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar semua? Sukacita, amin? Amin. Haleluya. Ya, pujian yang tadi kita nyanyikan sungguh powerful, saudara. Apakah masih ada Bapak Ibu Saudara yang masih tertekan oleh persoalan saat ini, masih berbeban berat? Lambaikan tangan dalam hati saja. Ya, saya percaya kuasa Tuhan jauh lebih besar dari setiap persoalan kita. Amin. Ya, dan Bapak Ibu Saudara perlu tahu, kalau kita memuji Tuhan dengan sekuat tenaga, sudah percaya akan ada beban yang terlepas. Ya, dan itu tergantung kita sendiri ya untuk menentukan. Sebelum saya masuk ke firman Tuhan, mungkin saya ucapkan selamat datang dulu bagi yang mungkin pertama kali beribadah di tempat ini. Saya kasih terus boleh lambaikan tangan mungkin. Oh haleluya. Ya mungkin bisa berdiri sebentar, kita mau menyambut Bapak Ibu Saudara. Sungguh suatu sukacita yang besar. Bapak Ibu Saudara boleh bergabung di tempat ini. Selamat datang, selamat beribadah. Ya, Yesus berkati. Ya, kami sungguh berharap ini bukan awal dan terakhir. Ya, kami rindu masih bisa bertemu lagi di kemudian ibadah selanjutnya. Oke, ya. Selagi selamat datang, selamat beribadah, selamat bercengkrama satu sama lain, ya. Kita keluarga di tempat ini di dalam Tuhan Yesus. Ya, saya senang sekali kalau ada sukacita ya, ada sukacita, ada kasih ya, kasih mendatangkan sukacita. Jadi kekuatan kasih itu sanggup membuat kita keluar dari tekanan hidup, saudara. Dan saat-saat ini memang ya saya lihat dan saya mengamati beberapa situasi akhir-akhir ini ya, banyak orang depresi ya, banyak orang yang mengalami tekanan baik dalam hal keluarga, finansial, pekerjaan. Dan salah satunya saya juga ya, waktu siapkan khotbah mendadak tadi malam ada Zoom meeting jam 10 sampai setengah 1. Saya heran saudara, ini kerjaan apa kuliah? Tapi ya semua baik. Saya minta Tuhan beri kekuatan. Saya harus khotbah, saya harus sampaikan firman Tuhan. Ini firman-Mu Tuhan, dan saya hanya alatmu. Dan saya bersyukur Tuhan baik, dan saya masih sehat sampai hari ini karena Tuhan. Amin. Saya masih bisa berdiri di tempat ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga semua bisa hadir di sini karena kebaikan Tuhan. Ya, sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, kita di bulan ini bicara tentang kasih. Wow, kasih, love ya.
love. Love lifted me. Kasih yang mengangkat hidup kita. Berapa hari ini saya merenungkan tentang, mungkin kalau Bapak Ibu ikut DK pasti tahu ya, pola hidup kerajaan Allah, ya kan? Yang lagi ikut DK mana suaranya? Ayo. Ya, puji Tuhan, saya bersyukur karena ada beberapa yang terus setia untuk ikut dalam pelajaran dasar Kristen maupun ikut jemaat. Saudara, ada banyak rahasia Tuhan yang akan disingkapkan di dalam pelajaran-pelajaran itu yang akan mengubahkan hidup saudara. Ya, saya tidak terlalu banyak mengiklankan DK dan HB, tapi saya mau kasih tahu, kalau Anda tidak ambil bagian, sungguh suatu yang disayangkan, ya. Karena dalam pelajaran-pelajaran itu firman Tuhan akan dibukakan dan kita akan memahami satu persatu dan akan memperlengkapi hidup kita sampai kita menemukan tujuan hidup kita. Kita tidak akan bisa maksimal kalau kita tidak pernah tahu tujuan hidup kita, ya. Ibaratnya kalau alat, ya, kalau kita nggak baca manualnya, kita nggak pernah tahu. Ini, oh ternyata ada fungsinya seperti ini, ternyata ada kegunaannya seperti ini. Kalau kita nggak pernah baca manualnya, buku panduannya, kita nggak akan pernah tahu sampai sejauh mana alat itu bisa bekerja. Tapi kalau kita memahami, ya, buku panduan kita adalah firman Tuhan, maka kita akan tahu tujuan hidup kita. Kemana Tuhan akan bawa saya? Seperti apa saya yang Tuhan mau? Ya. Jadi sekali lagi dengan kasih Kristus, kalau Bapak Ibu Saudara belum terlibat dalam pelajaran dasar Kristenan, dengan sukacita dengan kasih Kristus, silahkan, ya. Bisa lewat saya, bisa lewat Tony, bisa lewat J. Kita akan mengerti tentang kebenaran Tuhan lebih lanjut. Ya. Beberapa hari ini saya merenungkan tentang kerajaan Allah, ya. Dan saya sedang merenungkan bagaimana satu ketika mungkin kita, Bapak Ibu Saudara, mungkin lihat berita pernah ada seorang anak muda yang menganiaya temannya sampai koma, kemudian dia dilaporkan polisi, kemudian orang tuanya ikut terseret-seret. Akhirnya orang tuanya ikut diperiksa juga, dan ternyata terbukalah sebuah skandal miliaran rupiah yang dilakukan oleh orang tuanya. Kemudian satu instansi ikut terseret-seret, saudara. Kemudian heboh muncul, transaksi mencurigakan 340 triliun. Ya, mungkin pernah Bapak Ibu pernah lihat beritanya, ya. Saudara, 346 triliun itu kalau beli kerupuk itu satu Indonesia ini putih semua, saudara. Ketutup sama kerupuk, saudara. Artinya uang itu segitu banyaknya. Dan saya lihat bahwa hari-hari ini, ya, orang begitu, ya, memang Tuhan sudah berfirman bahwa hari-hari ini orang akan mementingkan dirinya sendiri, ya, kasih menjadi dingin, dan semua yang ditunjukkan kepada kita itu hal-hal yang sifatnya apa, ya, merusak, ya, sifatnya menghancurkan, sifatnya tidak membawa sesuatu yang baik. Dan belum selesai, masih dalam proses itu muncul lagi ada anak seorang oknum, ya, polisi yang menganiaya lagi jilid 2, ya, kemudian terbongkar lagi, kemudian, ya, seperti itu, kemudian diperiksa lagi, kemudian diberhentikan lagi, saudara. Saya mau mengutip suatu kalimat dari seorang ahli hukum, namanya Profesor Yusril, ya, Yusril Samahendra. Dia bilang begini, dalam sistem yang baik, orang jahat akan dipaksa menjadi orang baik. Ya, dalam sistem yang baik, orang jahat akan dipaksa menjadi orang baik. Sebaliknya, dalam sistem yang buruk, orang baik terpaksa menjadi orang yang jahat. Artinya begini, ada dua sistem yang bekerja saat ini. Ya, sistem kerajaan Allah tentunya, dan sistem kerajaan kegelapan, kerajaan dunia. Dalam kerajaan dunia atau kerajaan kegelapan, kita yang baik ini bisa jadi jahat karena sistemnya jahat, saudara. Tapi dalam sistem kerajaan Allah, dengan sistem yang baik, kita yang dulunya jahat, kita yang dulunya tidak baik, akan dipaksa menjadi orang yang lebih baik. Nah,
itulah perlunya kita memahami bahwa kenapa kita harus belajar tentang sistem atau kerajaan Allah. Salah satu adalah kingdom of mentality, mental kerajaan Allah, ya. Kita semua adalah anggota kerajaan Allah. Jadi kita punya pola hidup, tentunya adalah pola hidup kerajaan Allah. Saudara, kerajaan Allah punya standar yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selamanya. Sedangkan kerajaan kegelapan kerajaan dunia itu selalu berubah, karena mereka mencari sesuatu yang lebih lebih modern, lebih enak kelihatannya, dengan maksud untuk mengajak orang semakin banyak binasa. Endingnya adalah binasa. Kalau kerajaan Allah, endingnya adalah kekekalan, saudara. Kemudian, jadi kerajaan Allah itu bicara tentang kerajaan berarti ada aturan di situ, ya. Ada aturan yang harus kita hormati, dan tentunya ada raja yang kita harus, ya, kita harus muliakan, ya, raja kita, Allah sendiri, ya. Masalahnya kalau kita menjadi orang yang katakanlah dalam kerajaan Allah, tapi Tuhan itu belum jadi raja atas kita, maka kita tidak punya hormat, saudara. Apapun aturannya kita tidak akan peduli, betul tidak? Kalau kita tidak menghormati sang pembuat aturan atau sang yang Tuhan yang membuat firman-Nya sendiri, maka kita tidak akan mungkin bisa lakukan firman Tuhan itu. Tapi kalau kita hormat, mengasihi Tuhan, menaruh hormat bahwa Dia adalah Raja, maka kita akan menghormati firman-Nya. Sesimpel itu, saudara. Jadi saya kasih contoh begini. Mungkin kalau saya suka buang sampah sembarangan, habis minum, gitu. Minum di mana, buka kaca, gitu. Mungkin di saat ini sistem kita tidak terlalu tegas dengan hal itu, bukan hanya apa-apa. Tapi ketika saya misalnya jalan-jalan ke Singapura, amin. Satu kali ke Singapura, kemudian kebiasaan saya bawa langsung minum, buang. Minum, makan, buang. Terus tiba-tiba saya didatangi sama polisi, saudara. Bapak, Anda buang sampah. Oh, kapan? Mana buktinya? Ini CCTV-nya. Oh iya, CCTV-nya. Akhirnya apa? Saya akan jerat dan saya akan berubah. Kenapa? Karena sistemnya sudah demikian. Nah, yang jadi masalah adalah sejauh mana kita mau taat, kita mau tunduk pada pola hidup kerajaan Allah, di mana firman Tuhan adalah undang-undangnya sendiri, ya. Kita kadang tahu firman Tuhan, tapi kita tidak lakukan. Nah, padahal firman Tuhan itu bukan untuk sesuatu yang sifatnya di luar kita. Firman Tuhan itu berfungsi untuk mendidik, mengajar, dan memperbaiki kelakuan, saudara. Ketika kita lakukan firman, berarti itu kebaikan kita. Nah, oleh sebab itu dalam pola hidup kerajaan Allah ada 3 unsur penting, saudara. Iman, kasih, dan pengharapan. Yang paling besar apa? Kasih. Nah, itulah kenapa kita belajar tentang kasih hari ini. Bulan ini kita sudah dari awal bulan, ya, bagaimana kita merayakan Paskah, ya, hari kematian Tuhan, kemudian Tuhan bangkit, dan beberapa minggu seterusnya sampai dengan hari ini kita bicara tentang bagaimana Tuhan dengan kebangkitannya itu mengubahkan banyak hal, ya. Dan ini minggu terakhir di bulan April, dan kita akan belajar tentang kasih, ya. Kasih yang apa, saudara? Kasih yang mengatasi kegagalan. Adakah Bapak Ibu Saudara yang gak pernah gagal sampai hari ini? Pak, saya sukses terus, saya gak pernah gagal, Pak. Dari lahir sampai besar sekarang saya gak pernah gagal, ada? Ya, saya rasa tidak ada, ya. Pasti kita pernah gagal, baik dalam mengambil keputusan, dalam melakukan sesuatu, dalam segala apa yang kita perbuat. Sesekali kita melakukan kesalahan, betul? Sampai ada yang bilang, iya Pak, manusia tidak luput dari kesalahan. Nah, kadang orang berlindung di balik kata-kata itu. Kenapa? Dia hanya membela diri atas kesalahannya. Tapi sebenarnya ada benarnya juga. Artinya apa? Bukan berarti kesalahan itu menjadi tabiat kita, tidak, saudara, ya. Kesalahan yang saya maksud di sini adalah sesuatu yang mungkin menjadi kelemahan kita, ya.
sesuatu yang menjadi kelemahan saya sehingga saya melakukan sebuah kesalahan. Nah, itu yang saya maksud saat ini. Bagaimana kasih Tuhan itu sanggup mengubahkan hal itu sehingga kita tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Ya, kalau kita terus melakukan kesalahan yang sama, pasti ada pertanyaan. Bukan masalah Tuhan yang tidak mampu mengubahkan kita, tapi kita yang tidak mau diubahkan, saudara. Nah, kita belajar hari ini tentang seorang murid Yesus yang paling sering muncul di dalam Alkitab, yang boleh dibilang murid Tuhan yang senior, yang paling senior, yang cukup berpengaruh di dalam pembacaan firman Tuhan di dalam Injil. Ya, kita akan belajar tentang Simon Petrus. Saudara kenal Simon Petrus? Tahu ya, belum, nggak mungkin kenal karena kan sudah zamannya beda. Kita tahu ya siapa Simon Petrus. Dia adalah murid Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk pada siapa Simon Petrus, kita buka Alkitab kita di Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21, 3 ayat saja, 15, 16, dan 17. Oke, sudah dapat Bapak Ibu Saudara? Yohanes pasal 21 ayat 15, 16, dan 17. Saya dengan kasih Kristus saya undang kita berdiri, kita baca firman Tuhan. Mulai dari ayat 15 dengan perikop gembalakanlah domba-dombaku. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sesudah sarapan Yesus berkata pada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus. Kata Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Ya, 3 ayat ini sepertinya berulang, ya. Bicara tentang bagaimana Tuhan Yesus bertanya kepada Simon, apakah kau mengasihi aku? Ya, jadi situasinya santai, habis sarapan, itu saudara, bukan pada saat lagi doa semalaman gitu ya. Tuhan kita luar biasa, ya. Kadang saya jujur merenungkan firman Tuhan ataupun saya sedang belajar atau sedang menghayati firman Tuhan itu, kadang-kadang mungkin bukan pada saat-saat situasi mungkin sedang doa gitu ya, tapi kadang sedang sarapan, sedang mungkin di bandara, di pesawat, itu kadang Tuhan menyatakan sesuatu. Itu sebabnya saya suka catat kalau Tuhan kasih Roh Kudus ya memberikan pengetahuan tentang firman Tuhan, saya sering catat. Kenapa? Karena saya tahu itu bukan buat saya sendiri, tapi buat orang lain, buat Bapak Ibu Saudara, buat mungkin teman-teman di pesan ya. Jadi kalau ada sesuatu yang Tuhan ajarkan, saudara jangan abaikan, saudara harus simpan, ingat. Saudara mungkin bisa catat, atau saudara mungkin kalau ingatannya kuat, saudara bisa ingat. Karena itu bukan untuk Anda sendiri, tapi bisa jadi untuk orang lain, ya. Bisa untuk saudara, keluarga kita, bisa untuk rekan-rekan kita atau dalam pelayanan. Jadi dalam hal ini ketika Yesus sarapan, ya, sesudah sarapan, wah, udah kenyang gitu kan, lagi santai, lagi habis ngopi gitu kan. Contoh ya.
Lalu Tuhan bilang, Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Saudara, kita akan belajar tentang Simon. Siapa Simon Petrus itu? Saya mencoba menggali dari beberapa sumber. Simon Petrus adalah, nama aslinya adalah Simeon, ya. Dia adalah seorang Yahudi yang berprofesi sebagai nelayan. Jadi pada zaman itu nelayan itu dianggap sebagai orang-orang yang mungkin bau amis gitu ya, agak lusuh, agak apa ya, orang bilang vokal, ngomongnya kasar gitu ya, kemudian emosional. Kenapa seperti itu? Karena pekerjaan sebagai nelayan ini adalah pekerjaan yang keras, pekerjaan yang butuh fisik yang kuat, butuh mental yang kuat gitu ya. Bagaimana nggak mentalnya kuat kalau ada ombak, kita pasti udah gemetar, saudara. Jadi nelayan zaman itu, nelayan itu bukan orang sembarangan. Mereka sudah semi militer angkatan laut lah seperti itu ya. Jadi mereka ini hebat, orang-orang yang fisiknya. Jadi saya bayangkan Simon Petrus ini badannya kekar gitu ya, berotot gitu ya, six pack gitu ya, ngangkat jangkar gitu tangan satu saudara gitu ya ceritanya. Jadi Simon Petrus ini orang yang berprofesi sebagai nelayan dan lebih banyak dengan kehidupan yang keras, kehidupan yang tidak mudah. Sehingga tidak heran Simon Petrus ini punya kepribadian yang cenderung cepat bertindak tanpa berpikir. Ya, kalau kita baca dari dalam firman Tuhan bagaimana Simon ini emosional dia, cepat apa istilahnya ya, menanggapi sesuatu itu dengan emosi, dengan wah gitu ya. Nah kita akan lihat. Mungkin Anda masih ingat peristiwa di Taman Getsemani waktu mereka mau tangkap Tuhan Yesus, ya langsung Simon sing gitu kan, kena telinganya. Untuk kena telinga, kalau kena leher saudara mati dong, ya. Itulah Simon Petrus. Nah, kemudian Tuhan Yesus memulihkan Simon Petrus dan meneguhkan kembali panggilannya sebagai muridnya untuk menggembalakan domba-dombanya yang tadi ayat yang kita baca. Dan nama Petrus kemudian oleh Tuhan Yesus dimaknai sebagai batu karang, Petra, batu karang, ya. Tuhan memaknai namanya sebagai batu karang yang teguh, yang kemudian lewat Petrus muncul yang namanya gereja, orang percaya, gereja mula-mula. Dan sejarah mencatat bahwa Petrus bersama Paulus itu mengakhiri hidup atau mengakhiri pelayanan mereka saat berada di Roma, zaman penganiayaan Kaisar Nero. Saudara mungkin pernah dengar Kaisar Nero ini kaisar paling kejam zaman itu, yang paling benci dengan orang Yahudi, ya. Dia nggak segan-segan menjatuhkan hukuman mati, dibakar satu kampung gitu. Itu Kaisar Nero, saudara. Jadi zaman Kaisar Nero itu zaman yang gelap bagi pengikut Kristus, zaman yang paling menegangkan dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga di dalam kesempatan di mana ketika Petrus sudah tua, ya, Kaisar Nero menjatuhi hukuman mati untuk Petrus. Namun karena murid-murid Petrus ya mengasihi dia, mereka membujuk dia, ayo guru Petrus, guru mengungsi saja, ayo kita antar dari Roma, kita pindah kemana gitu ya. Dan waktu Petrus hendak melakukannya dan tiba di gerbang kota, sudah mau keluar, saudara, dia teringat kata-kata Tuhan Yesus, ya, di dalam Yohanes pasal 21 ayat 18. Tuhan Yesus jauh sebelumnya Tuhan Yesus sudah berkata begini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya, ya, Tuhan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Saudara perhatikan bagaimana Petrus pada akhirnya itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus sudah menyatakan bahwa nanti kamu akan seperti ini. Dan begitu dia mau keluar dari gerbang kota, dia ingat tentang perkataan Tuhan Yesus. Dan akhirnya dia nggak jadi. Ya, sejarah mencatat dia nggak jadi keluar dan dia memilih untuk menerima hukuman mati. Namun karena
Petrus merasa dirinya tidak layak untuk disalib sama seperti Yesus sejajar gitu ya. Akhirnya dia minta untuk disalib dengan posisi terbalik. Itulah Petrus ya, Simon Petrus. Bagaimana seorang Simon Petrus yang paling terkenal apa coba Simon Petrus ini? Seperti di gambar ini. Ada apanya di sebelahnya? Ya, bahkan anak suara minggu tahu begitu yang berkokok kokok sebelum aku berkokok. Ya, Petrus menyangkal, ya kan? Tapi saudara, kita tidak akan menyalahkan dia Petrus tentang hal ini. Ada hal penting yang akan kita pelajari dari kegagalan Simon Petrus ya dalam kehidupannya sebagai murid. Kita akan belajar 3 hal ya. Yang pertama, kecongkakan akan menjerumuskan orang ke dalam kegagalan. Kecongkakan itu apa? Congkak adalah sifat merasa dan bertindak dengan memperlihatkan diri sangat mulia. Congkak ya. Mungkin kita nggak pernah terlalu mendengar kata congkak ya, tapi kecongkakan artinya adalah merasa dan bertindak dengan memperlihatkan diri sangat mulia. Agak sedikit sombong gitu ya, agak sedikit ingin dianggap benar gitu ya. Saya akan mengulas sedikit tentang sejarah kapal Titanic. Kalau dengan Titanic pasti dengar suara serulingnya gitu kan. Pasti mulai ingat gitu lah, kapal Titanic. Ya, kapal Titanic ini adalah kisah nyata sebuah kapal yang super mewah zaman itu, kapal pesiar yang wow besar sekali, sangat canggih pada zamannya, kapal yang prestisius ya. Orang yang bisa naik kapal itu pasti duitnya banyak. Orang yang naik di kelas 1, kelas 2 itu orang yang berduit, orang yang kaya. Dan satu hal kita belajar tentang kecongkakan adalah Thomas Andrew. Dia adalah arsitektur atau orang yang membangun kapal Titanic. Satu hal yang menjadi catatan dalam sejarah Thomas Andrew adalah ketika dia berkata dengan bangganya, ya, not even God can sink this ship, ya, bahkan Tuhan saja nggak bisa tenggelamkan kapal ini. Kapal ini kuat, kokoh, ya, kapal ini canggih, gitu kan. Karena apa? Titanic itu memakai teknologi sistem kompartemen yang bisa ditutup kalau bocor. Jadi kalau bocor mereka menganggap tidak akan tenggelam. Tapi kenyataannya, saudara, dia nggak nabrak sesuatu yang besar, dia nabrak gunung es. Ya, bagaimana kita lihat kecongkakan itu menjerumuskan orang ke dalam kegagalan. Tidak sampai di situ, ya, kaptennya si Titanic ini, Kapten Edward Smith ini, ya, banyak waktu dia sedang ini, saudara yang mencatat bahwa ketika dia sedang menyambut orang-orang untuk masuk ke dalam kapal, ketemu banyak wartawan gitu ya. Terus wartawannya bilang, "Kapten, kapal ini sampai New York kapan? Sampai Amerika kapan?" Ya, kurang lebih sekian hari gitu ya. Bisa nggak dikasih cepat supaya bisa tiba lebih cepat dari perkiraan orang di sana? Ini keren ini, nanti kan bisa jadi headline surat kabar gitu ya. Wah, kapten ini tertantang. Oke. Titanic akan jadi headline utama di New York pada pagi hari. Akhirnya apa? Dia kasih kecepatan full. Ya. Kesalahan kedua adalah kapten kapal ini kasih kecepatan full. Dia gaspol, saudara. Padahal banyak kapten kapal sudah memperingatkannya. Jalur yang mereka lalui itu akan ada banyak gunung es. Sebaiknya tidak menggunakan kecepatan tinggi supaya bisa menghindar, saudara. Banyak kapten-kapten sudah kasih masukan. Tapi dengan kecongkakannya dia bilang, oke, kita akan tiba di New York sebelum orang menyadarinya. Dia gaspol, saudara. Wah. Belum sampai di situ, saudara. Rupanya kapal Titanic ini saking dianggap paling aman di dunia, paling kuat di dunia, mereka pikir, gak akan tenggelam lah. Gak usah kasih skoci banyak-banyak, bikin jelek aja gitu kan.
skocinya cukup sedikit aja gitu, buat hiasan gitu. Skoci perahu penyelamat itu gak usah banyak-banyak, sedikit aja, itu kan buat pajangan aja, kan kapalnya nggak mungkin tenggelam. Saudara, ketika tenggelam, skocinya itu nggak cukup buat penumpang yang ada di dalam. Bahkan nggak sampai setengahnya orang yang bisa selamat, saudara. Dan ribuan orang mati tenggelam di dalam kapal Titanic. Kecokakan ini yang akan kita lihat dari Simon Petrus, ya. Setidaknya ada beberapa pasal kalau kita baca bagaimana Simon Petrus dengan gagahnya gitu ya di Matius 16, saudara bisa buka Matius pasal 16 ayat 22 dan 23. Tuhan sedang menceritakan bagaimana nanti dia akan disiksa, ditangkap, kemudian dia akan dihukum mati. Di ayat 22, waktu Yesus lagi ngomong, Tuhan Yesus lagi ngomong, aku akan disiksa pada hari yang ketiga, aku akan bangkit gitu ya. Pokoknya Tuhan sedang ngomong. Petrus bilang apa? Ya, dia tarik ke Yesus. Kalau bahasa sekarang, pamali ucap cara begitu. Iya kan? Kadang kan kita kalau misalnya lagi bercanda gitu, aduh, saya kalau bawa motor ini macam paling terus juga kalah. Ini salah-salah saya bisa tabrak mati, langsung orang, belum mati itu pamali gitu ya. Ini sama nih kayak Tuhan Yesus waktu ngomong, Petrus bilang itu, guru, pamali bilang begitu, bilang mati, bilang ditangkap, tidak boleh, gitu kan? Dia bilang apa ya? Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maksudnya baik, saudara. Petrus dengan gagahnya menegur, artinya dia menegur Tuhan Yesus, saudara. Nggak boleh ngomong-ngomong kayak gitu. Kami mengasihi Tuhan Yesus. Maksudnya baik ya. Tapi ini Tuhan lagi ngomong kebenaran yang akan terjadi. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus apa? Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, Petrus dapat teguran pertama. Ya, kadang orang yang coklat itu kadang mungkin maksudnya baik, tapi dia tidak sadar bahwa itu sebenarnya tidak perlu dia lakukan. Ya, Petrus mungkin secara manusia mengasihi Tuhan karena dia adalah Tuhan Yesus adalah gurunya, sama-sama berjalan, sama-sama melayani gitu kan, sama-sama lihat mujizat. Dan saya percaya seperti kita, ya, pengen Tuhan Yesus itu hidup terus gitu ya, pengen Tuhan itu tidak boleh mati, ya, masih ada orang-orang yang butuh mujizat. Masih ada bangsa Israel yang harus diselamatkan dari perbudakan. Nah, ini pemikiran yang sederhana. Tapi Tuhan menegur dia dengan keras dan bilang apa? Engkau suatu batu sandungan bagiku. Tidak hanya di situ. Di Markus pasal 14 ayat 29. Ya. Mungkin ada bisa buka. Tuhan sedang menceritakan tentang bagaimana nanti dia akan ditangkap. Ya. Dan Tuhan bilang nanti semua akan tergoncang imannya, semua akan ketakutan. Dia berdiri dengan gagah. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Ya, dia merasa dia bisa menghadapi apa yang Yesus ceritakan. Tapi di bawah itu apa dikatakan? Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, ya, tunggu besok saudara, malam ini gitu. Biar aku tidak akan tergoncang imannya. Tuhan bilang, malam ini nanti kamu menyangkal gitu. Nah, di Lukas pasal 22 juga katakan begini. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Wah, saudara, apa yang dilakukan oleh Simon Petrus kadang-kadang mirip 11-12 sama kita, saudara. Ya, saya tidak menunjuk secara personal tidak. Tapi saudara, sadar atau tidak, kadang-kadang kita punya sikap congkak, ya. Kalau apalagi ada yang ngompori gitu ya. Kalau aku tidak berani saja, wah, saya ini sudah, jangan sedikit, wah, sudah, itu mulai gas. Langsung menuju. Setelah itu apa? Penyesalan terjadi, saudara. Ya, kadang-kadang sadar atau tidak kita pun bersikap congkak seperti Petrus. Apalagi kalau kita merasa kita kuat, ya, merasa kita lebih
kita merasa lebih tahu. Baru kemarin saja mau nasihat-nasihat saya. Ya. Kadang-kadang saudara sebagai orang tua barangkali sama anak-anak kita, waktu anak-anak mungkin menyatakan kesalahan kita, kok diam sudah. Kok tidak bagus begitu kata orang tua. Wah, paham gitu. Ya, saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Tuhan bisa pakai segala cara untuk mengingatkan kita, bahkan termasuk lewat anak-anak kita juga. Jadi kalau ada sesuatu yang mengingatkan kita, mau dari anak-anak kita maupun dari tetangga kita ataupun dari orang-orang yang kita kenal, pertama jangan contak saja. Ya, sudah renungkan dulu. Sekalipun di telinga itu panas, gitu ya. Siapa sih yang nggak marah atau jengkel kalau ditegur, gitu kan? Pertama pasti kita akan pasang tembok pembatas dulu. Ya enak aja ngomongin saya, nasihatnya macam betul saja, gitu kan? Tapi kalau kita punya kasih Kristus, kita akan ambil mana yang baik dan kita akan sisihkan mana yang buruk. Ya, disitulah fungsi daripada bagaimana kita merendahkan diri untuk menerima sesuatu yang baik, daripada kita tenggelam seperti kapal Titanic, saudara. Ya kan? Jadi pada masa itu Titanic menjadi suatu bukti di mana tidak ada suatu pun di dunia ini buatan manusia yang tidak pernah gagal. Ya, bahkan kapal sebesar Titanic itu pun tenggelam karena kecongkakan orang-orang yang mengendalikan kapal itu. Kecongkakan akan menjerumus seseorang ke dalam kegagalan. Jadi jauhi kecongkakan. Ya, makanya Tuhan bilang apa dalam firman-Nya? Kasih itu sabar. Kemudian tidak sombong, ya, murah hati, ya. Kasih itu mengampuni segala macam, ya. Kasih dari Tuhan itu akan membuat kita menyadari sebelum kita terlanjur melakukan sesuatu yang katakanlah sebelum kita bersikap congkak, Roh Kudus lebih dulu akan mengingatkan diri, ya. Jauhi sifat congkak, saudara. Yang kedua, kasih Kristus lebih besar dari kegagalan yang kita alami. Nah, ini menarik, saudara. Saudara tahu kalau punya HP, pasti tahu kan? Ada satu tombol untuk hapus, tombol delete ya, delete sama backspace ya. Kalau nggak salah menghapus itu dari depan ya. Saudara bayangkan kalau tidak ada tombol itu, apalagi yang jadinya jebol semua kayak saya. Saudara ngetik. Apalagi buru-buru kepleset-pleset gitu kan tulisan. Ya, mau ngetik apa gitu jadinya apa, hapus lagi, ketik lagi, hapus lagi, karena kita butuh yang namanya tombol delete, tombol hapus. Dalam di komputer juga yang mahasiswa yang kerja, bayangkan kalau tidak ada tombol itu, berapa kesalahan yang kita buat dalam setiap kerjaan yang kita kerjakan, ya. Seperti halnya tombol itu, ya. Dalam setiap kegagalan kita, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaikinya. Selama kita mau memperbaiki, saudara. Selama kita masih diberi kesempatan untuk Tuhan untuk memperbaiki kegagalan kita. Kalau bilang kesempatan, ingat lagi, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki apa yang kita lakukan dengan salah. Kasih Tuhan sanggup menghapus kesalahan dan kegagalan yang kita lakukan. Kadang kita sebagai saya pun merasakan tekanan atau merasakan sesuatu yang membuat kita tertekan ketika kita buat suatu kesalahan. Buat suatu kesalahan, kemudian terjadi kegagalan dalam hidup kita akan menyalahkan diri sendiri. Ya, kalau tidak menyalahkan diri sendiri, nyalahin orang lain. Habis gara-gara dia. Kalau tidak dia, saya tidak akan habis gara-gara si A. Habis gara-gara ini, gara-gara itu, gitu. Ya, kita tidak menyadari bahwa sebenarnya setiap kesalahan dan kegagalan itu mengajarkan sesuatu. Pertama, mengajarkan untuk kita tidak mengulanginya. Yang kedua, mengajarkan kita untuk lebih baik.
ya, untuk bisa lebih baik dari apa yang kita lakukan. Saudara, kalau melihat Simon Petrus, dia banyak kekurangan, ya, sudah banyak bacot gitu kan, udah gitu menyangkal Yesus, ya kan? Tapi lihat di ending waktu Tuhan hendak naik ke surga, Tuhan percayakan lagi sama dia, gembalakanlah domba-domba. Kalau kita coba, Anda sudah ditipu sama orang nih, contoh nih ya, Anda udah ditipu nih sama orang, mau ngasih kepercayaan lagi itu susah kan, ya kan? Mau kasih kepercayaan lagi, jangan, itu kan udah pernah ini, kasih orang lain aja. Tapi lihat apa yang Tuhan lakukan. Kira-kira Petrus punya potensi gagal lagi nggak? Ada. Tapi bagaimana Tuhan memberikan kesempatan kepada Petrus? Ada sebuah pelajaran sejarah yang penting, seorang pencipta balon lampu namanya Thomas Alva Edison. Ya, Thomas Alva Edison ini menciptakan balon lampu itu bukan sebentar, saudara. Dia menciptakan balon lampu itu dengan eksperimen sampai beribuan kali, 1000 kali lebih dia lakukan eksperimen. Saudara, kalau hitung 1 hari atau 1 tahun 365 hari, berarti bertahun-tahun dia menciptakan balon lampu, ya kan? Dan satu ketika di eksperimen yang sekian ribu, 1000 sekian misalnya, dia menciptakan sebuah komponen balon lampu pijar dengan komponen yang ternyata dia ketemu formulanya, dan dia kasih, karena dia sudah cukup lelah, semalaman kita akan berhasil, kita uji coba berapa jam dia sanggup menyala. Dia kasih sama stafnya dibawa naik tangga, sampai di tangga terakhir kepleset dan lampunya jatuh, pecah. Kerja keras selama berapa kali, jatuh, pecah berantakan. Kemudian Thomas Alva Edison dengan besar hati dia bilang, oke, berhubung terjadi jatuh dan pecah, kita buat lagi. Maka buat lagi 24 jam kemudian muncul satu balon lampu yang baru. Kemudian dia kasih lagi orang yang tadi, kamu bawa hati-hati ya, hati-hati naik tangga, hati-hati ya. Saudara tahu apa yang stafnya lakukan? Dia naik tangga dengan hati-hati. 1, 2, jauh lebih hati-hati. Saudara, ada peristiwa penting di sini. Kesalahan membuat orang menjadi lebih hati-hati. Amin. Anda mungkin salah percaya orang. Berikutnya Anda tidak mudah lagi untuk percaya orang dengan sembarangan, saudara. Kesalahan membuat kita memberikan sesuatu yang keliru. Ya. Berikutnya kita lebih berhati-hati untuk tidak memberikan sesuatu yang mendatangkan kegagalan. Kegagalan membuat kita belajar untuk lebih berhati-hati. Ya, kadang-kadang dalam dunia pekerjaan ada situasi di mana saling berkompetisi. Kalau sudah tidak sehat, ya, maka orang akan saling menjatuhkan. Nah, di situasi itu kadang-kadang kita harus berbicara dengan hati-hati. Ya. Saya pernah mengalami kegagalan dalam hal berkomunikasi. Ya, kita tidak bisa percaya dengan orang sepenuhnya dalam hal perkataan kita. Sekalipun maksudnya baik, orang bisa memplesetkannya menjadi sesuatu yang tidak baik. Dan untuk hal itu, saya belajar untuk lebih berhati-hati lagi berbicara. Ya, saya mengalami sesuatu yang membuat saya lebih berhati-hati. Oke, ternyata tidak semua orang bisa dipercaya dengan omongan yang penting. Bisa saja disalahartikan dan menjadi sesuatu yang bermasalah, suatu masalah yang besar. Ya, sama dengan apa yang Thomas Alva Edison lakukan, dia memberi kesempatan lagi dan dia bilang lebih hati-hati. Maka Tuhan pun demikian, saudara. Tuhan sanggup menghapus kesalahan dan kegagalan kita dan memberikan pengharapan yang baru. Dan tentunya ada pesan Tuhan apa? Hati-hati ya, next time hati-hati ya. Ya, lebih hati-hati lagi. Ya, jangan lakukan kesalahan lagi ya. Saudara, kalau bicara tentang itu, ingat bagaimana seorang wanita yang kedapatan bersinah, yang laki-lakinya nggak tahu kemana, tapi yang ditarik perempuannya, kemudian mau dilempar. Terus Tuhan bilang apa? Yang tidak berdosa silakan lempar duluan. Wih, langsung nggak jadi, saudara.
Ya. Nah sudah jadi. Kemudian pergi semua dan Tuhan bilang apa sama perempuan itu? Tuhan angkat. Tuhan bilang apa? Lihat, tidak ada yang menghukum kau, ya kan? Pergilah dan jangan lakukan dosa lagi, jangan berbuat dosa lagi. Bahasanya gini, hati-hati ya, lain kali jaga hidupmu, jangan berbuat hal ini lagi. Dan itu yang membuat bagaimana kasih Tuhan sanggup menghapus kesalahan dan kegagalan kita. Seringkali kalau kita gagal, hal pertama yang ada di mindset kita adalah saya udah gak bisa lagi, saya udah gak mungkin lagi, saya udah gagal, saya akan gak mungkin, saya orang yang gagal, saya orang yang sudah tidak punya harapan. Bagaimana kita justru membatasi kuasa Tuhan dengan pikiran kita, saudara. Padahal Tuhan masih memberikan kesempatan, tapi kita membatasi kuasa Tuhan dengan apa? Saya sudah tidak layak, saya sudah tidak pantas, saya sudah buat kesalahan, saudara. Dan iblis mengintimidasi berulang-ulang kali, akhirnya kita jauh dari Tuhan. Sepertinya rasanya tidak layak mau datang sama Tuhan. Padahal apa? Tuhan tidak pernah menghukum kita sekalipun. Tuhan tidak pernah menghakimi kita sekalipun. Kasih-Nya sanggup mengubahkan kesalahan kita menjadi suatu pelajaran yang penting. Ya. Lalu apakah kita seterusnya melakukan kesalahan? Tentu tidak, saudara. Ada dua pemikiran atau dua versi. Saudara lihat anak-anak, kalau anak-anak itu mengasihi orang tua, ketika dia buat kesalahan, ditegur, dia akan dengar, ya, dia akan dengar dan tidak melakukannya lagi. Tapi ada satu versi, ya, anak-anak yang tidak mau dengar-dengaran, dia buat kesalahan untuk cari perhatian, dia buat lagi, dinasihati, dia buat lagi. Nah, ini tentu satu kondisi perhatian yang berbeda. Mungkin saudara, bapak ibu pernah lihat bagaimana anak-anak zaman sekarang dia membuli teman-temannya. Anak-anak yang ada anak-anak yang nakal di sekolah gitu ya, premannya di sekolah gitu. Semua mengeluh, papa si itu dia pukul ini, besok lagi papa si sana itu dia pukul ini. Ini kok jago sekali ya. Saudara, kalau kita telusuri anak-anak seperti ini sebenarnya tidak nakal, tapi mereka kehilangan perhatian. Di rumahnya mereka tidak mengalami kasih sayang orang tua, sehingga di sekolah dia cari perhatian, saudara. Caranya apa supaya orang bisa perhatikan dia? Dengan membuat sesuatu peristiwa gitu kan. Dan ini merupakan sesuatu yang bisa membawa dampak yang tidak baik untuk anak itu di kemudian. Saudara, dalam kehidupan kita seperti Simon Petrus, ya. Latihan lain, main lain. Ya. Latihan, ya, kalau ketemu di ibadah gitu kan, ketemu persekutuan, latihan bagus. Ah, nanti waktu main di luar, saudara, beda sama latihan yang saudara. Waktu di dalam persekutuan, kita perlu kasih, belas kasih gitu ya, tidak mudah emosi gitu. Di luar naik motor, saudara, tiba-tiba ada yang halen, ngagetin, gitu, oh, tunggu. Ya. Rasanya membuka kaca, saudara, langsung, wah, gitu ya. Pas buka kaca, pas mau marah, dia nengok gini, sama Tuhan, shalom Bapak, gitu. Ya. Saya pernah alami hal itu, saudara. Naik motor, jam 9 kurang, ngebut dari rumah, karena tadi malam udah KKR, paginya mau pelayanan lagi, wah, bangun terlambat, segala macam, cepat-cepat, buru-buru, tinggal 5 menit, 10 menit, saya tancap gas, dan ada orang juga tancap gas, hampir tabrakan, kami sama-sama melanggar lampu merah, satu sana, satu sini, hampir ketemu, saudara, hampir berkelahi, begitu bilang, pas buka kaca gini, salam Bapak Ahmad. Malu, saudara. Ini hamba Tuhan juga ini kacau sekali. Tapi itulah kita, saudara. Kita tidak jauh beda, 11-12 dengan Simon Petrus. Dan kita bisa berubah dari apa yang kita lakukan itu, asalkan kita mau diubah, ya. Kita mau diubah. Yang terakhir, pelajaran penting tentang kegagalan kisah Petrus, yaitu
kasih Kristus memulihkan kehidupan dari orang yang telah mengalami kegagalan. Ini penting. Kenapa saya mau bilang? Apakah Anda yakin ke depan, hidup kita ke depan tidak akan ada kegagalan? Yakin? Pak, saya yakin setelah saya dapat firman ini saya tidak akan gagal lagi. Wow, puji Tuhan, luar biasa, ya. Ya terjadi misalnya dalam nama Yesus sebenarnya. Tapi ketika nanti kita akan alami kegagalan, kita harus sadar, ya, bahwa kegagalan apapun itu, sekalipun itu kelihatannya adalah kesalahan kita, tapi ada satu yang Tuhan izinkan, bahwa kita masih perlu Tuhan. Saudara, kalau Anda sudah tidak gagal, seterusnya tidak akan pernah gagal, Anda tidak akan butuh Tuhan. Anda tidak orang super power, manusia super, ya, tidak butuh Tuhan. Saya nggak pernah gagal kok, makanya saya butuh Tuhan, ya kan? Tapi karena kita punya potensi akan melakukan kegagalan, maka kita masih perlu Tuhan, saudara. Kita masih butuh pertolongan Roh Kudus. Apakah Anda yakin suatu saat nanti Anda tidak melakukan kesalahan? Belum tentu, saudara. Oleh sebab itu kita harus tahu ada satu pribadi yang setia menolong kita. Dalam Yohanes pasal 21 ayat 18 sampai 19 dikatakan begini. Tuhan menyatakan kepada Simon bahwa aku berkata kepadamu, sungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini, perhatikan, dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Yang menarik di ending ayat ini, saudara. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus apa? Ikutlah. Ya. Saudara, situasi yang sama dalam hidup kita bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah menolak kita, saudara. Saya sungguh, waktu saya renungkan ini, wow, luar biasa Tuhan kita ya. Dalam kegagalan kita yang sedemikian, dalam kesalahan kita yang sedemikian berat, Dia tidak pernah menolak kita, saudara. Tuhan punya tangan selalu buka. Dia bilang apa? Ikutlah aku. Ya, selalu ada kesempatan yang baru dalam Kristus. Selalu ada peluang untuk memperbaiki kesalahan di dalam Tuhan. Ya, bayangkan kalau kita, Tuhan pakai sistem hukum positif di dunia ini, ya. Pasal ini, pasal itu, pasal ini. Buat kesalahan, Anda melanggar pasal ini minimal 1 tahun penjara. Buat ini lagi, Anda mau minimal 15 tahun penjara. Selesai, saudara. Tapi Tuhan selalu memberikan kesempatan, ya. Tapi saya tidak berkata bahwa silakan buat kesalahan terus, Bapak. Tidak, Bapak Ibu, ya, tidak. Dalam kehati-hatian kita pun kita bisa saja lakukan kesalahan, saudara. Dalam kehati-hatian, dalam kedisiplinan kita masih ada potensi kita melakukan kesalahan. Oleh sebab itu, saudara, tidak ada yang kuat, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang lebih hebat dari siapapun, saudara. Saya pun, ya mungkin Pak Tony, Pak J, kami sama, kami terus belajar, kami terus butuh Tuhan. Kami tidak lebih tahu dari Bapak Ibu Saudara, lebih rohani dari Bapak Ibu Saudara, tidak. Tapi satu hal, kami mau terus mengenal Dia. Mengenal Dia, kami terus mendapatkan sesuatu yang suatu hal yang baru, ya. Apa yang Tuhan mau. Saya nggak bilang saya lebih baik dari Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama adalah keluarga kerajaan Allah. Ya, kita sama-sama. Mungkin yang membedakan hanya karena kami adalah tim penggembalaan. Tapi dalam hal kehidupan pengenalan akan Tuhan, kita tidak jauh beda, saudara. Ya, saudara spesial. Saudara tidak perlu berkecil hati. Aduh, saya tidak bisa menyanyi. Saudara, Tuhan tahu hidupmu, ya. Kalau hanya orang yang bisa menyanyi yang bisa datang sama Tuhan, betapa kasihannya orang yang bisa menyanyi, saudara. Ya, kita dengan hati kita datang sama Tuhan, saya Tuhan tahu isi hati kita. Saudara tidak perlu minder, saudara tidak perlu harus bisa nyanyi dulu baru mau ke gereja, tidak, saudara. Datanglah kepada Tuhan dengan apa adanya selama Ia berkenan di tubuh, saudara.
Tuhan Yesus mempercayakan sebuah misi penting kepada seorang yang pernah gagal, yaitu Simon Petrus. Seorang yang pernah gagal, penuh keterbatasan. Tapi Simon Petrus telah memenuhi panggilannya dengan setia sampai akhir hidupnya. Saudara, satu hal pelajaran penting bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Simon Petrus justru optimal, ya. Roh Kudus turun, justru dia dan murid-muridnya dengan maksimal Tuhan pakai. Artinya apa? Mungkin dia gagal waktu bersama-sama Yesus, tapi setelah Yesus naik ke surga, dia dilalah Tuhan. Ya, pekerjaan Tuhan terjadi. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang pernah gagal seperti Petrus. Yang gagal dan tidak mau dipulihkan adalah Yudas. Dia mengambil keputusan untuk bunuh diri, ya. Padahal sebenarnya kalau dia tidak bunuh diri, dia juga masih punya kesempatan. Sebenarnya, saudara. Tapi karena dia sudah mengambil jalan pintas, maka tidak ada kesempatan lagi. Saya mengundang teman-teman worship bisa naik. Saudara, apa yang saya bagikan tentang Simon Petrus ini menjadi sesuatu yang sama buat hidup kita, ya. Di Yohanes pasal 21 ayat 19, di kata yang terakhir Tuhan berkata pada Simon Petrus, sama halnya Tuhan berkata kepada kita. Tuhan bilang, ikutlah aku. Ya, hei engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Apa Tuhan bilang? Aku akan memberikan kelegaan. Hal yang sama saat ini Tuhan sedang mengingatkan kembali. Tuhan sedang mengingatkan kembali bahwa di 2 Korintus pasal 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru apa? Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun melalui. Saya undang Bapak Ibu semua bisa berdiri. Dalam kelemahan kita, kuasanya sempurna. Artinya apa? Karena kita lemah, maka kita butuh Tuhan. Karena kita tidak sanggup dengan kekuatan kita sendiri, makanya kita perlu Tuhan. Ada satu pujian yang sudah lama, waktu saya siapkan firman ini, pujian ini menjadi sesuatu yang terngiang-ngiang dalam pikiran saya. Mau ikut Yesus. Amin, saudara. Saya mau ikut Yesus. Amin. Sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Katakan dengan segala. Saya mau ikut Yesus. Jadikan pujian ini sebagai komitmen kita. Maukah saudara mengikut Tuhan apapun yang terjadi? Maukah saudara mengikut Yesus dengan keadaan yang saudara alami saat ini? Kita nyanyikan sekali lagi. Ikut
Ini komitmen kami Tuhan. Sampai selama-lamanya. Apapun keadaan kami Tuhan, Meskipun saya susah menderita kami mau ikut Engkau Tuhan, apapun yang terjadi. saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, seperti halnya Petrus telah melakukan kesalahan, telah melakukan kegagalan di hadapan Tuhan, tapi Engkau masih memberinya kesempatan yang baru. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang setia, Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami. Ampuni kami kalau kami tidak menyadari bahwa Engkau memberikan kesempatan yang baru. Dan saat ini kami komitmen kembali, kami mau ikut Engkau. Seperti Simon Petrus mengikut Engkau semua hidupnya, kami juga mau mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih buat setiap kesempatan, setiap hal yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Sekalipun ada banyak hal yang kami lakukan yang salah, namun Tuhan senantiasa mengingatkan, Tuhan senantiasa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, Engkau berperkara untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Secara manusia kami terbatas, kami tidak mengetahui persoalan yang sedang kami hadapi masing-masing. Tapi Engkau adalah Tuhan yang maha tahu, Engkau adalah Tuhan yang maha pengasih. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Ketika Engkau berkenan menolong kami, maka semuanya terjadi Tuhan. Biarlah Tuhan menjawab setiap pergumulan tepat pada waktu yang Tuhan tetapkan. Saat ini Tuhan kami berdoa mengucap syukur buat anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin saat ini baru bersama-sama beribadah bersama-sama kami. Untuk saudari Reni Manupapami, untuk saudara Wahyu Yapanami, dan saudari Rum Sayur, kami berdoa Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi kami semua di tempat ini sebagai keluarga kerajaan Allah, sebagai keluarga yang berhak menerima janji-Mu Tuhan. Kami berdoa, biarlah anak-anak ini Tuhan mengalami hal yang sama seperti apa yang kami alami. Mereka mengalami perjumpaan dengan Engkau. Mereka mengalami pengalaman yang baru bersama Engkau. Berdoa buat setiap kehidupan mereka dalam aktivitas pekerjaan rumah tangga, Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, bukan suatu kebetulan mereka boleh ada di tempat ini, tapi ada satu maksud Tuhan yang mereka boleh alami secara pribadi bersama. Saat ini juga kami berdoa buat setiap umat Tuhan di tempat ini, dalam pekerjaan mereka, dalam jerih payah mereka Tuhan. Situasi mungkin tidak mudah saat ini, tapi kami masih punya Engkau Tuhan. Kami masih memegang tangan-Mu Tuhan, dan kami tidak akan goyah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kesempatan yang kami boleh terima. Sekalipun kami tahu kami penuh dengan kelemahan, tapi dengan kelemahan kami kuasa-Mu sempurna. Karena sesungguhnya kekuatan, sesungguhnya kasih adalah berasal daripada Tuhan. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa memberikan apa yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Satu hal kami rindu untuk bersekutu dengan-Mu. Satu hal kami rindu mengenal Engkau lebih lagi. Satu hal kami rindu, kami mendapatkan hal-hal yang baru bersama-Mu Tuhan. Dengan kekuatan-Mu kami akan menghadapi setiap perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Engkau Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam kekuatan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih. Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa melakukan firman-Mu Tuhan.
Ketika kami lakukan firman, maka kami akan melihat campur tangan Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan. Teguhkan iman percaya kami siang hari ini, sehingga kami pulang dengan janji-Mu, kami pulang dengan kekuatan yang baru, kami pulang dengan pengharapan yang baru, karena pengharapan di dalam Kau tidak pernah mengecewakan. Terima kasih sekali lagi Tuhan, kami bersyukur. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan kekal selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Kudus, buat firman siang hari ini. Hamba berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu bagi setiap kami Bapa. Kami berdoa memberkati persembahan ya Tuhan. Engkau berkati persembahan kami, pekerjaan kami, usaha kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus pasti memberkati. Ditunjukkan
dikasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Dan untuk kesan-kesan nanti boleh bertanya kepada masing-masing ketua ya. Saya tadi tidak lihat, atau mau ditampilkan? Ya, Pak. Oke, kita maaf, kita lihat sebentar. Mari kita naikkan pujian dan berkata, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi anaknya. Hormat bagi Kekasih Kristus, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan jadilah berkat. Apa yang telah saudara terima pada saat ini, bagikan itu juga kepada mereka yang membutuhkannya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Maka dengan demikian berakhir sudah ibadah raya Gereja Kristen Perjanjian Baru Keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Selayu Sangge. Kita akan jumpa pada minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam, NDC.